Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Statistika Inferensial Prodi Sains Data Universitas Negeri Surabaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Khadidatul Huda, SPD, MSI, PhD, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Kadar Glukosa Menggunakan Regresi Linier Berganda. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Alia Nabila Tamam, saya Nadia Kaila, dan yang ketiga ada Gita Nurani. Jadi alasan kenapa kami memilih topik ini adalah masalah kesehatan yang krusial terlebih untuk jenis penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi penyakit kronis ini itu ditandai oleh tingginya kadar glukosa darah akibat gangguan metabolisme insulin. Dalam konteks ini, kami mengidentifikasi ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya kadar glukosa. Yang pertama itu ada kadar insulin yang tidak seimbang, kedua peningkatan usia, dan yang ketiga tingginya indeks massa tubuh atau BMI. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami bertujuan untuk membangun sebuah model regresi linier berganda yang dapat mengukur dan memprediksi kontribusi signifikan dari ketiga variabel yang sudah disebutkan tadi terhadap kadar glukosa darah secara kuantitatif. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah yang ingin kami ajukan, yang pertama adalah bagaimana memformulasikan model regresi glukosa, kedua, seberapa signifikan pengaruh variabel insulin, usia, dan BMI terhadap glukosa, dan yang ketiga adalah berapa tingkat akurasi prediksi model. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami menggunakan data yang bersumber dari dataset 5 Indian yang kami ambil dari platform Kaggle. Kemudian variabel penelitian dalam pembahasan ini atau topik ini, yang pertama variabel dependen atau variabel yang ingin kami prediksi adalah kadar glukosa darah, dan yang kedua variabel independen yang terdiri dari insulin, usia, dan BMI dijadikan sebagai variabel prediktor. Nah, untuk mengeksekusi dan menganalisis data ini serta membangun model, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tahapan analisis yang perlu kami lakukan. Nah, untuk yang pertama kita melakukan tahap pengumpulan data dan datanya itu kita ambil dari Kaggle dengan judul dataset 5 Indian Diabetes, seperti yang sudah rekan saya paparkan. Nah, kemudian kita melakukan preprocessing terhadap data tersebut agar ketika kita melakukan analisisnya nanti, kita sudah membuat data tersebut menjadi bersih juga layak. Seperti memastikan kualitas datanya, kemudian kita juga menangani missing value dan juga mengidentifikasi outlier-nya. Nah, selanjutnya kita menentukan variabel pada penelitian ini. Kita tentunya mengambil variabel dependennya itu glukosa, kemudian kita lakukan korelasi untuk menentukan variabel independennya. Kemudian kita mendapatkan variabel independennya itu ada insulin, H, dan juga BMI. Pemilihan ketiga variabel ini juga berdasarkan oleh pertimbangan medis yang relevan terhadap kondisi metabolik tubuh. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke tahap intinya yaitu pembangunan model regresi linier berganda yang menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Dengan metode tersebut diperolehnya estimasi koefisien yang kemudian membentuk persamaan regresi untuk memprediksi kadar glukosa. Nah, setelah model tersebut terbentuk, dilakukanlah proses evaluasi model yang meliputi uji parsial, uji T, kemudian juga ada uji simultan yaitu uji F. Setelah itu kita juga melakukan perhitungan yaitu nilai R square dan juga nilai klasik regresi lainnya seperti normalitas residual seperti itu. Kemudian pada tahap terakhir kita melakukan pemodelan yang divisualisasikan melalui grafik. Nah, salah satunya yaitu grafik 3D pada bidang regresi serta scatter plot antara nilai aktual dan juga nilai prediksi glukosa. Nah, visualisasi ini nantinya membantu dalam memahami pola hubungan antar variabel dan juga antara variabel independen dan juga variabel dependennya secara lebih intuitif. Nah, secara keseluruhan proses-proses ini nanti akhirnya mengarah pada kesimpulan yang meyakinkan apakah variabel yang sudah kita dapatkan itu nanti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar glukosa dalam darah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai interpretasi koefisien regresi. Nah, kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sudah melakukan korelasi dan mendapatkan 3 variabel independen yaitu insulin, umur, dan juga BMI. Nah, pada masing-masing koefisien ini kita masing-masing variabel ini menunjukkan koefisiennya masing-masing. Nah, yang pertama ada variabel insulin yang memiliki koefisien 0,0869 yang artinya kenaikan satu satuan kadar insulin itu diprediksi akan meningkatkan kadar glukosa sebesar koefisien tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada umur. Variabel umur ini memiliki koefisien sebesar 0,7376 yang berarti setiap pertambahan usia 1 tahun diperkirakan meningkatkan kadar glukosa sebesar koefisien tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada variabel BMI yaitu dengan koefisien sebesar 0,6053 yang artinya peningkatan BMI sebesar 1 poin akan menaikkan kadar glukosa sebesar koefisien tersebut. Nah, secara umum ketiga variabel ini memiliki koefisien yang positif dan juga memiliki p-value sebesar 0,0 atau kurang dari 0,05 sehingga semua variabel prediktornya itu berpengaruh signifikan terhadap glukosa. Nah, setelah itu kita memiliki nilai R square sebesar 0,208 yang ini tuh berarti model mampu menjelaskan sekitar 20,8% variasi kadar glukosa ini dengan nilai yang menunjukkan bahwa variabel yang digunakan signifikan, walaupun masih ada sekitar 79,2% variasi itu dipengaruhi oleh variabel atau faktor di luar yang kita pakai. Nah, kemudian kita juga mendapatkan nilai adjust R square yaitu sebesar 0,205 yaitu menunjukkan bahwa nilai tersebut hampir sama dengan R square-nya. Nah, perbedaan yang kecil ini menandakan bahwa variabel yang digunakan memang relevan dan tidak memberikan kompleksitas yang berlebihan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil regresinya. Nah, pada model regresi yang tertentu ini yaitu glukosa sama dengan 70,0756 plus 0,0869 insulin untuk ininya nilai koefisiennya pada koefisien tersebut ditambahkan dan juga koefisien dari uji glukosa. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan koefisien itu bernilai positif sehingga kenaikan pada insulin, usia, atau BMI itu akan cenderung meningkatkan kadar glukosa. Nah, kemudian pada uji T atau uji parsial, masing-masing memiliki variabel yang memiliki p-value sebesar 0,00. Nah, sehingga semua variabel itu signifikan secara individu jika dilihat dari besar koefisiennya. Nah, variabel usia ini memiliki pengaruh terbesar dibanding dengan BMI dan juga insulin dalam memprediksi kadar glukosa. Kemudian untuk uji T, uji F simultan, itu juga menunjukkan bahwa variabel insulin, usia, dan juga BMI itu berpengaruh signifikan terhadap glukosa darah.
bagian selanjutnya yaitu grafik visualisasi. Yang pertama yaitu ada plot residual. Dapat kita lihat pada titik-titik residual tersebar secara acak sekitar garis nol. Tidak ada pola khusus seperti terbentuk lengkungan atau pengelompokan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pada model bersifat acak ada varian residu cenderung konstan. Dengan kata lain, asumsi dasar regresi tersebut dianggap terpenuhi. Ini juga memberi gambaran bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait pada model ini cukup linier karena tidak ada struktur tertentu pada model residual. Yang kedua yaitu ada slide kiki plot residual, yaitu pada titik-titik berada dekat garis lurus merah. Titik-titik pada bagian tengah mengikuti garis dengan baik, sementara sedikit penyimpangan terlihat di bagian ekor atau bawah. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa residual model mendekati distribusi normal. Penyimpangan kecil di bagian ujung masih dianggap wajar, sehingga asumsi normalitas pada regresi linear bisa nilai terpenuhi. Hal ini penting karena asumsi normalitas mendukung validasi uji T dan uji F pada model. Dan yang grafik selanjutnya ada scatter plot, yaitu dengan garis regresi yaitu aktual versus predik. Pada aktual versus predik kita dapat melihat bahwa titik-titik kuning tersebar cukup luas dan tidak ada dan rapat di sekitar garis merah. Jarak yang jauh antara titik data dan garis prediksi menunjukkan adanya error atau selisih prediksi yang cukup besar. Dari grafik ini terlihat bahwa model masih memiliki akurasi yang terbatas. Penyebabnya, data yang jauh dari garis lurus menunjukkan bahwa model belum mampu memprediksi nilai glukosa dengan baik untuk sebagian besar individu. Visualisasi ini yaitu selaras dengan nilai R kuadrat yang rendah yaitu 20,8%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan ya. Pertama, berdasarkan analisis regresi linear berganda, model yang diperoleh adalah glukosa dengan nilai sekian yaitu 70,075 ditambah 0,869 yaitu insulin dan ditambah 0,737 pada H dan 0,65 pada BMI. Ketiga variabel bebas insulin, usia, BMI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kadar glukosa darah dibuktikan dengan nilai probabilitas F yaitu 0,00. Secara parsial masing-masing variabel juga signifikan dengan p-value yaitu 0,00. Ketiganya memiliki hubungan koefisiensi peningkatan sebanyak 0,73776. Namun kemampuan model dalam menjelaskan variasi glukosa masih terbatas dengan R kuadrat hanya 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mengaruhi kadar glukosa tapi belum dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya yaitu saran dari penelitian yang kami lakukan yaitu perlu penambahan variabel lain agar model dapat menjelaskan kadar glukosa dengan baik. Dan yang kedua yaitu perlu peningkatan kualitas data melalui penyeimbangan atau transformasi jika distribusi variabel mirip. Dan ketiga yaitu perlu membandingkan regresi linear dengan model prediksi lain guna menemukan metode lebih akurat dalam memprediksi kadar glukosa. Mempresentasikan metode kami dengan menggunakan Python. Di sini kita mengimpor datanya dengan membaca datanya terlebih dahulu. Sudah kita impor yaitu diabetes.csv dan in datanya. Setelah itu kita mengecek datanya, ada 768 data dan juga 9 kolom, dan ini untuk data type-nya pada kolom tersebut ada integer dan juga float. Kemudian kita melakukan korelasi data dan didapatkan seperti ini. Kita mencari yang paling tinggi terhadap glukosa. Setelah didapatkan ini, kita melakukan pengambilan kolom, yaitu ada kolom glukosa, insulin, H, dan juga BMI. Setelah itu kita mengecek missing value, menghapus duplikat data, melakukan eksplorasi data. Setelah itu kita mengecek outlier-nya. Setelah itu kita membangun model regresi dengan Y variable dependent dan X-nya variable independent. Setelah itu kita melakukan standarisasi, speed data, dan juga modeling regresi. Setelah itu kita mengecek koefisien regresi dan didapatkan seperti ini, dan juga kita mendapatkan intercept 68,9. Setelah itu kita menambahkan intercept dan melakukan uji statistik dengan menggunakan metode OLS dan didapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita melakukan model evaluasi dengan nilai prediksi modelnya dan didapatkan MAE, MSE, R2 score, dan RMS-nya segini. Setelah itu kita melakukan interpretasi yang didapatkan bahwa model memiliki daya penjelas yang lemah. Setelah itu kita melakukan analisis residual, dengan residual itu didapatkan dari nilai aktual dikurangi atau selisih dari nilai aktual dan juga nilai prediksi. Setelah itu kita melakukan statistik dari residualnya. Setelah itu kita membuat grafik plot residualnya antara nilai prediksi dan juga nilai residual. Setelah itu kita melakukan normalitas residual. Setelah itu kita membuat grafik scatter plot dengan garis regresi. Setelah itu ini kita membuat 3D grafik, dan di sini kita membuat modelnya itu memprediksi nilai glukosa berdasarkan BMI dan juga H dengan variabel insulinnya itu kita asumsikan dengan nilai rata-ratanya. Maka didapatkan seperti ini. Ini karena BMI-nya insulinnya di rata-rata, makanya ditampilkan ini. Setelah itu kita membuat model regresi glukosa berdasarkan BMI, H, dan juga glukosa berdasarkan BMI dan insulin, kemudian BMI dan H dan juga insulin. Kemudian didapatkan seperti ini. Nah, di sini itu menunjukkan hubungan antara 3 variabel, yaitu ada BMI, H, dan juga glukosa sebagai targetnya. Dan nanti juga yang lainnya seperti itu. Nah, pada titik biru itu menunjukkan individu variabelnya. Setelah itu untuk bidangnya ini menunjukkan hasil prediksi dari model regresi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk titik-titik yang dekat dengan bidang ini itu menunjukkan bahwa model tersebut cocok dengan datanya, sedangkan titik-titik yang jauh dari bidang ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki error yang besar. Ini untuk BMI dan insulinnya didapatkan seperti ini. Setelah itu untuk H dan juga insulinnya didapatkan seperti ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.